Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Nurul Bariyah, mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi semester 3. Pada video ini, saya akan menjelaskan struktur anatomi daun yang disusun oleh saya sendiri, Ibnu Nurul Bariyah. Tapi pada video ini yang akan saya bahas hanya jaringan penyusun daun saja. Sebelumnya kita kenali dulu. Daun merupakan bagian dari tumbuh-tumbuhan yang mempunyai fungsi dan peranan penting untuk melangsungkan kelangsungan hidup tumbuh-tumbuhan itu sendiri. Ciri khas dari daun pada umumnya berwarna hijau. Bentuk dari daun sebagian besar adalah melebar, memiliki zat klorofil yang berguna untuk membantu proses fotosintesis. Adapun fungsi umum pada daun diantaranya yaitu pertama, tempat terjadinya fotosintesis pada tumbuhan dikotil. Terjadinya fotosintesis di jaringan parenkim palisade, sedangkan pada tumbuhan monokotil, proses terjadinya fotosintesis adalah pada jaringan spons. Yang kedua, sebagai organ pernafasan. Yang ketiga, di daun terdapat stomata yang berfungsi sebagai organ respirasi. Yang keempat, tempat terjadinya transpirasi. Yang kelima, tempat terjadinya gutasi. Dan yang keenam, sebagai alat perkembangbiakan vegetatif, misalnya pada tanaman cocor bebek, yaitu tunas daun. Nah, dalam daun ini terdapat 3 struktur jaringan penyusun, yaitu diantaranya jaringan epidermis, jaringan mesofil, dan jaringan pengangkut. Nah, ini gambaran umum daun. Ada jaringan epidermis, yaitu ada epidermis atas, ada epidermis bawah, ada jaringan mesofil, dan ada juga jaringan pengangkut. Yang pertama itu ada jaringan epidermis. Epidermis berupa satu lapis sel yang dindingnya mengalami penebalan dari zat kutin atau kutikula, atau kadang dari lignin. Pada epidermis terdapat stomata, yaitu mulut daun yang diapit oleh 2 sel penutup. Stomata ada yang terletak di permukaan atas daun saja, misalnya pada tumbuhan yang daunnya terapung, yaitu pada daun teratai. Ada yang di permukaan bawah saja, dan ada pula yang terdapat di kedua permukaan daun, yaitu atas dan bawah. Nah, ini gambaran jaringan epidermis. Ini ada epidermis atas, dan ini ada epidermis bawah. Selanjutnya yang kedua ada jaringan mesofil. Mesofil merupakan lapisan jaringan dasar yang terletak antara epidermis atas dan epidermis bawah dan di antara berkas pengangkut. Mesofil dapat tersusun atas parenkim yang relatif homogen atau berdiferensiasi menjadi parenkim palisade dan parenkim spons. Sesuai dengan fungsinya, parenkim mesofil merupakan daerah fotosintesis utama karena mengandung kloroplas. Parenkim palisade merupakan sel-sel yang berbentuk silindris, tersusun rapat, berjajar seperti pagar. Parenkim palisade umumnya dijumpai pada lapisan atas daun, menempati sampai 1/2 hingga 2/3 mesofil. Tetapi dapat pula dijumpai pada kedua sisi permukaan daun. Jumlah lapisan sel palisade dapat 1 lapis atau lebih. Mesofil terdiri atas jaringan parenkim yang terdapat di sebelah kanan Mesofil terdiri atas jaringan parenkim yang terdapat di sebelah dalam epidermis. Mesofil mengalami diferensiasi membentuk jaringan fotosintetik yang berisi kloroplas. Pada kebanyakan tumbuhan terdapat 2 jenis parenkim dalam mesofil, yaitu parenkim palisade dan parenkim spons. Kita kenali lebih dalam parenkim palisade, yaitu sel parenkim palisade memanjang dan pada penampang belintangnya tampak berbentuk batang yang tersusun dalam deretan. Pada tumbuhan tertentu, sel palisade berbeda bentuknya. Pada lilium terdapat lobus besar pada sel palisade dan tampak bercabang. Ini gambaran dari parenkim palisade. Selanjutnya itu ada parenkim spons.
Jaringan spons terdiri dari sel bercabang yang tak teratur bentuknya. Bentuk sel parenkim spons dapat berbentuk bermacam-macam. Kekhususannya adalah adanya lobus atau rongga yang terdapat antara sel satu dan lainnya. Membedakan antara sel parenkim palisade dengan parenkim spons tidaklah selalu mudah, khususnya apabila parenkim palisade terdiri atas beberapa lapisan. Alasannya adalah apabila palisade terdiri atas beberapa lapisan, biasanya lapisan paling dalam sangat mirip dengan parenkim spons yang ada di dekatnya. Nah, ini gambaran dari parenkim spons. Selanjutnya dari jaringan penyusun daun ada jaringan pengangkut. Berkas pengangkut ini biasanya terbagi menjadi dua jenis, yaitu xilem dan flum. Sel berkas pengangkut ini berdinding tipis untuk memudahkan terjadinya transport antar sel. Mungkin memiliki kloroplas seperti mesofil, seringkali terdapat kristal. Kebanyakan daun dikotil, parenkim berkas pengangkut memperluas ke arah epidermis pada satu atau kedua sisi daun. Sel yang mencapai arah epidermis ini berfungsi dalam pengangkutan pada daun. Bukan hanya pada daun dikotil saja yang memiliki berkas pengangkut, akan tetapi berkas pengangkut juga terdapat dalam daun monokotil. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan pada video ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.